pelajaran. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ya, anak hebat. Semuanya sudah hafal ya lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, benar. Kita kemarin sudah membahas tentang kegiatan apa yang kita lakukan sewaktu kita berada di pantai. Ya, kegiatan yang bisa kita lakukan di pantai. Siapa yang masih ingat kegiatan apa yang bisa kita lakukan selama di pantai? Ya, benar, berenang. Ada lagi selain berenang? Bermain pasir. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Berenang dan bermain pasir ini adalah contoh kegiatan yang bisa kita lakukan selama kita berada di pantai. Nah, pada hari ini kita akan membahas pelajaran selanjutnya, yaitu tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, pada tujuan pembelajaran hari ini kita diharapkan yang pertama, yaitu dapat mengidentifikasi kosakata yang peristiwa yang terjadi pada siang hari. Nah, yang kedua yaitu kita dapat menentukan panjang sebuah benda menggunakan satuan berat. Ya, itu jadi tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya coba kita buka halaman buku kita pada halaman 21. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan sepulang sekolah? Ya, benar, makan siang. Ada lagi? Tidur siang. Ya, benar. Terus ada lagi? Ya, bermain bersama teman. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan yang bisa kita lakukan sepulang dari sekolah. Nah, tidak hanya itu, banyak sekali permainan-permainan yang bisa kita lakukan selama kita pulang sekolah. Nah, permainan-permainan ini ada yang bisa kita lakukan di dalam rumah dan ada juga permainan yang bisa kita lakukan di luar rumah. Coba kita perhatikan buku kita halaman 21. Nah, pada buku ini yaitu terdapat permainan yang bisa kita lakukan di dalam dan di luar rumah. Pada gambar pertama ini, coba kita perhatikan di situ cuacanya sedang mendung. Jadi permainan yang bisa kita lakukan yaitu kita bermain di dalam rumah, yaitu contohnya bermain mobilan dan bermain logo. Atau terus permainan yang bisa kita lakukan di luar rumah. Kalau cuacanya cerah, udaranya sejuk ya, bisa kita lakukan permainan, misalnya bermain di taman, bermain sepeda, bermain ayunan di taman ya, bermain pelosotan. Nah, ini adalah jenis-jenis permainan yang bisa kita lakukan sewaktu kita berada di luar dan di dalam di rumah, tergantung bagaimana cuaca yang sedang berlangsung saat itu. Apakah ada mendung, apakah cerah ya. Nah, selanjutnya di situ ada latihan memasangkan permainan yang cocok dilakukan pada di luar atau di dalam rumah. Kita kerjakan sama-sama yuk. Kita lihat. Ya, berilah tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah dan beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Permainan pertama ini dilakukan di luar rumah. Mereka sedang bermain congkak, berarti kita beri tanda bintang. Nah, untuk permainan kedua ini mereka bermain kasti yang dilakukan di luar rumah, juga kita beri tanda bintang. Nah,
Yang ketiga ini mereka bermain egrang di luar rumah, juga kita beri tanda bintang. Nah, untuk permainan keempat ini mereka sedang bermain boneka. Bermain boneka ini dilakukan di dalam rumah. Jadi kita beri tanda lingkaran. Nah, permainan kartu ini juga dilakukan di dalam rumah. Jadi kita beri lingkaran merah. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah permainan sepeda. Permainan sepeda ini adalah permainan yang dilakukan di luar rumah. Jadi kita beri tanda bintang. Nah, itulah jenis-jenis permainan yang bisa kita lakukan di luar dan di dalam rumah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas tentang permainan kasti. Kasti ini dilakukan di luar rumah. Nah, di dalam permainan kasti ini terdapat yang namanya tongkat kasti. Nah, di sini kita akan belajar mengukur panjang tongkat kasti. Bagaimana cara mengukurnya, Bu? Pakai apa kita mengukurnya? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Kita akan mengukur panjang tongkat kasti ini menggunakan satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini kita mulai dari anggota tubuh kita, yaitu menggunakan jari tangan yang disebut dengan jengkal. Nah, jengkal ini cara menghitung menggunakan jengkal ini dimulai dari ujung jari ibu sampai ujung jari kelingking, ya. Nah, sekarang coba perhatikan cara menghitungnya menggunakan satuan tidak baku. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Jadi panjang tongkat kasti ini adalah 3 jengkal. Perlu diketahui ya. Ingat, ukuran jengkal kita itu tidak akan sama dengan ukuran jengkal teman kita. Jadi ukuran jengkal itu berbeda-beda, tidak sama. Bisa saja di sini punya kita 3 jengkal. Tidak mungkin sama dengan kawannya, belum tentu sama dengan kawannya ya. Bisa jadi kawannya 5 atau 2 jengkal ya. Nah, selanjutnya kita mengukur panjang buku menggunakan satuan tidak baku tadi, yaitu jengkal. 1, 2 ya. Seperti ini ya. Jadi panjang buku ini menggunakan satuan tidak baku, yaitu 2 jengkal. Sampai di sini sudah paham? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, coba anak ibu kerjakan latihannya yang ada di buku halaman 25. Nah, kalau sudah dikerjakan, boleh dikumpulkan untuk ibu periksa. Nah, jadi latihannya tadi sudah ibu periksa. Alhamdulillah semuanya sudah memahami bagaimana menghitung atau menentukan panjang suatu benda menggunakan satuan tidak baku, yaitu jengkal. Nah, jadi pada hari ini dapat kita simpulkan, tadi kita sudah membahas tentang permainan yang bisa kita lakukan di luar dan di dalam rumah. Permainan yang bisa kita lakukan di luar rumah tadi misalnya bermain sepeda, bermain di taman. Nah, selanjutnya permainan yang bisa kita lakukan di dalam rumah misalnya bermain mobil-mobilan dan bermain Lego. Nah, yang terakhir tadi kita sudah mencoba menentukan atau menggunakan satuan tidak baku, yaitu jengkal, menggunakan salah satu anggota tubuh kita. Nah, ibu rasa sekian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa bersama-sama.
Berdoa mulai. Selesai.